Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kawan Susi, bertemu lagi di Susi Cek Ombak ke Laut Saja. Nah, kawan Susi, episode kali ini kita akan bicara, ngobrol-ngobrol tentang vaksin. Vaksin COVID-19. Saya ingin hari ini kita bisa explore tentang COVID-19 vaksin ini bersama para ahlinya. Ada Pak Bambang Brojo, ada Dr. Dian, Profesor Kuat, dan juga MUI yang memang harus ikut dalam menentukan vaksin COVID-19 ini bisa dipakai atau tidak. Nah, kali ini saya akan ditemanin oleh Dr. Clarins, dokter muda yang juga sempat berkecimpung sebagai dokter di Wisma Atlet. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke Laut Saja. Hai kawan Susi, perkenalkan saya Clarin Hayes, seorang dokter dan juga influencer. Di episode kali ini, saya akan menemani Ibu Susi untuk cek ombak tentang vaksin. Tapi ngomong-ngomong soal vaksin, masih banyak masyarakat yang meragukan kepastian adanya vaksin ini loh. Nah, kali ini saya akan cek ombak, menanyakan langsung tanggapan mereka tentang vaksin. Saya sih percaya ya Mbak ya, kalau misalkan pemerintah itu akan menyelesaikan vaksinnya di awal tahun mungkin ya. Kayaknya nggak percaya deh, kayaknya masih lama deh. Apa karena harganya mahal? Kayaknya nggak kecangkul deh, karena nggak punya BPJS. Terutama sebagai seorang muslimah, ketakutan saya itu adalah soal halalnya. Jadi yang saya paling takutkan yaitu nyawa sih ya, kehilangan nyawa karena vaksin. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke Laut Saja. Kawan Susi, saya akan ngobrol dengan Pak Bambang Brojonegoro, Profesor Kuat, Dr. Dian, dan akan ditemani Dr. Clarin. Nah, kita akan ngobrol tentang vaksin. Saya telepon mereka ya. Halo Pak Bambang, apa kabar? Halo Bu Susi, kabar baik, alhamdulillah. Lama tidak ketemu. Ada mungkin hampir 1 tahun kita tidak ketemu. Iya, betul. Terakhir ketemu di airport di Singapura ya terakhir Bapak. Ya, betul. Malam-malam. Pak Profesor Kuat dan dokter, apa kabar? Sehat Bu. Alhamdulillah. Pak Bambang, ini kita kawan Susi ini, pemirsa ini juga ingin mengetahui info-info terupdate terakhir tentang vaksin merah putih nih. Jadi kan kita sudah dengar beberapa bulan ini Pak Erik bilang pertama akan dapat dari China, kemudian berganti kemarin akan dapat dari UK, terus kemudian kita akan buat sendiri. Pak Presiden bicara juga beberapa bulan yang lalu, November ini atau akhir Desember. Kawan Susi ini bingung, Pak Bambang, Prof Kuat, dan Dr. Dian ini. Kita ingin hari ini mengklarifikasi. Kita ngobrol dengan Menteri Teknis dan doktor yang berkaitan dengan ya vaksin dan kesehatan. Nah, kita pengen tahu yang merah putih ini bagaimana informasi terbaru nih Pak Bambang. Makasih Bu Susi. Jadi untuk pengadaan atau kesediaan vaksin COVID-19, pemerintah akan menempuh 2 jalur. Yang pertama adalah jalur yang istilahnya kerjasama dengan pihak luar negeri. Nah, untuk yang kerjasama dengan luar negeri, ya memang muncul beberapa nama, artinya beberapa kandidat yang saat ini masuk uji klinis tahap ketiga. Yang paling pasti itu adalah yang Sinovac, karena Sinovac saat ini sedang melakukan uji klinis tahap ketiga di Bandung. Nah, ini adalah jalur yang pertama. Jalur kedua, vaksin merah putih, itu adalah intinya vaksin yang
pengembangan bibit vaksinnya dilakukan di Indonesia dengan menggunakan isolat virus yang memang tertransmisi di Indonesia dan nantinya diproduksi oleh pabrik di Indonesia juga. Nah, kenapa kita juga mengembangkan vaksin COVID-19? Karena kita butuh vaksin yang jumlah besar, maka juga harus ada kemampuan untuk mengembangkan bibit vaksin ya. Jadi ada 6 yang saat ini sudah memulai upaya penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19. Kalau untuk vaksin merah putih, harapannya paling tidak triwulan 4 2021, jadi setahun dari sekarang, itu sudah bisa dilakukan vaksinasi massal. Kalau keterangan Pak Bambang ini kan sangat realistis. Kita semua tidak jadi clear prosesnya begini, ininya begini. Soalnya kalau kita tahu sudah tanda tangan dengan ini, pikirnya bulan depan sudah datang nih. Karena sudah mau uang muka segala kan. Sebaiknya proses itu mungkin di silentkan saja supaya tidak ada persepsi-persepsi. Kalau ada pembicaraan mengenai beberapa jenis vaksin dari luar terutama, itu memang dalam rangka sebenarnya mensecure ininya, pasokan. Artinya kita menjamin bahwa kita dapat pasokan sekian. Itu mungkin yang sering muncul ke media sehingga memberi kesan seolah-olah vaksin itu sebentar lagi. Padahal sebenarnya poinnya seperti Bapak Presiden selalu sampaikan, kita harus tunggu dulu sampai semuanya sudah beres, uji klinis selesai, safety efficacy terpenuhi, dan izin keluar. Barulah vaksinasi dilakukan. Dan ketika vaksinasi dilakukan, tentunya Bu Susi bisa membayangkan, yang divaksinasi kalau menurut hitungan itu adalah untuk herd immunity ya, untuk namanya kekebalan massal, itu perlu minimal 2/3 yang divaksinasi. Dari penduduk kalau kita ya. 2/3 jumlah penduduk itu 180 juta. Nah, karena vaksinasi tidak langsung selesai, maka konsep untuk menjaga kekebalan massal ini hanya bisa dilakukan kalau kita tetap mempertahankan 3M tersebut, ya, masker, jaga jarak, maupun cuci tangan. Jadi intinya itu vaksin kita sebelum ada vaksin yang benar. Ya. Nah, kalau tadi melihat hitungan yang saya sampaikan, mungkin tidak cukup. Ya, apalagi kita juga bicara ada kemungkinan tahun-tahun berikutnya masih ada vaksinasi, karena ada kemungkinan, ini masih kemungkinan, vaksin nanti yang dihasilkan oleh siapapun di dunia, kemungkinan tidak bertahan seumur hidup. Maka ada kemungkinan vaksin yang diberikan sekarang, misalnya, daya tahannya nanti akan berkurang setelah periode tertentu. Nah, berarti harus ada vaksinasi lagi. Jadi memang kita harus mendorong kemandirian vaksin tadi. Tapi memang untuk mendapatkan vaksin COVID yang nantinya bisa divaksinasi dari merah putih, itu memang kita masih harus menunggu sampai triwulan 3, triwulan 4 tahun depan. Pak Bambang, saya sekarang di sini saya didampingi oleh dokter nih. Saya juga ingin bertanya, ini komentarnya seperti apa nih Dokter Clarin ini? Monggo, tanggapin. Terima kasih Pak Bambang, jawabannya mencerahkan sekali ya Bu ya. Nah, tapi ini jadi timbul pertanyaan juga sih Pak Bambang. Kira-kira kalau yang dari saya baca ya, mungkin boleh dikoreksi juga. Kalau vaksin merah putih ini kan teknik pembuatannya itu berbeda dengan vaksin yang didatangkan dari luar negeri. Ya Bu ya. Kalau tadi yang vaksin merah putih ini dengan metode rekombinan. Kalau tidak salah yang saya baca vaksin dari luar negeri ini dengan metode inactivated gitu kan, dari virusnya itu sendiri. Nah, kira-kira apakah sudah diteliti terlebih dahulu Pak Bambang untuk resikonya atau efek sampingnya dengan dua metode yang berbeda ini, kira-kira gimana ya Pak Bambang? Apakah outcome yang diharapkan itu sama terhadap kekebalan kita gitu, penerima vaksin? Jadi memang untuk pembuatan vaksin, tidak hanya COVID-19, tapi vaksin secara umum, itu ada beberapa platform. Platform yang sudah dikenal lama dan sudah menghasilkan berbagai vaksin untuk beberapa penyakit menular, itu memang yang saat ini dilakukan oleh Sinovac, yaitu virus yang dimatikan, inactivated virus. Dan satu lagi yang juga cukup banyak dipakai adalah yang subunit protein rekombinan, yang saat ini digunakan oleh lembaga Eijkman. Kalau ditanya apakah ada kelebihan satu sama lain, kalau saya ngobrol dengan para ahlinya, mereka mengatakan tidak ada yang absolute better dari yang satu lagi. Yang ada adalah pro cons. Jadi ada positif, negatif dari masing-masing platform. Ya, misalnya inactivated virus
itu memang pasti waktunya lebih cepat, tapi memang tingkat keamanan ketika melakukan penelitian itu memang lebih berisiko. Kenapa? Karena ini virus keseluruhan yang dipakai. Jadi ya bagi para penelitinya kan ini berisiko. Ya. Nah kalau protein rekombinan waktunya memang lebih panjang, tetapi relatif lebih aman karena yang diambil cuma bagian kecil dari virus tersebut, yaitu protein yang punya fungsi untuk memasukkan virus ke tubuh manusia. Ya, tapi yang pasti begini. Semua vaksin itu harus melalui uji klinis ya, Bu Dokter pasti tahu. Nah, uji klinis itulah tahap yang paling kritikal, terutama uji klinis tahap 1. Karena itu fokus benar-benar pada safety. Jadi poin dari pemerintah dan yang disampaikan Bapak Presiden adalah bicara soal vaksin, at the top of the list itu harus masalah safety-nya, masalah amannya. Jangan sampai vaksin itu menimbulkan side effect bagi manusianya, apalagi side effect-nya ini bisa berbahaya. Minta langsung bernafas lewat kantong khusus. Ini kantongnya kita bawa di sini. Saya buka saja. Jadi ini adalah kantong yang diproduksi sudah secara. Setiap ngetes itu berapa itu? Nah, kita mendengar adanya inovasi dari UGM tentang Genose ini, Pak Bambang. Nah, mungkin apa Pak Bambang yang mau jawab dulu atau langsung Prof. Kuat dan Dr. Dian yang mau jawab? Monggo. Ya, langsung ke inovatornya deh. Baik Bu, terima kasih Bu. Sebenarnya kami meneliti ini tidak dalam jangka pendek ini Bu. Sejak 2008 kami meneliti alat ini sebenarnya. Namun dulu aplikasinya bukan ke COVID ya, karena belum ada COVID. Jadi aplikasinya dulu untuk agro, untuk memisahkan kualitas-kualitas produk kopi, kakao, dan sebagainya itu. Terus kemudian 2017 kami mulai untuk uji coba deteksi tuberkulosis Bu, dulu Bu. Kemudian tiba-tiba ada COVID ini, beliau ini yang kemudian melakukan suatu lompatan yang kami berpikir pengujian virus yang berbahaya ini kan harusnya di biosafety level 3 Bu. Tetapi oleh Dr. Dian, biosafety level 3 itu ada di ruang isolasi COVID. Nah akhirnya alat yang semula dipakai untuk uji tuberkulosis, untuk sepsis, akhirnya kami modifikasi sedikit, diuji coba ke seminggu di ruang isolasi oleh beliau ini langsung. Kemudian bahwa ada bedanya signifikan sekali antara yang sehat dan yang COVID. Nah, kemudian berlanjut, kita evaluasi, kemudian berlanjut. Cara kerjanya tuh bagaimana, Dok? Mungkin bisa dijelaskan supaya lebih mengerti kita. Cara kerjanya apakah kita meniupkan nafas ke alat atau bagaimana? Jadi melanjutkan Bu Susi dari penjelasan dari Prof. Kuat ya. Awal mulanya pada saat masuk di ruang isolasi ya, kebetulan karena kita punya akses ke ruang isolasi di Rumah Sakit Bayangkara pada saat itu, masukkan mesin, pasien kita minta langsung bernafas lewat kantong khusus. Ini kantongnya kita bawa di sini. Saya buka saja. Jadi ini adalah kantong yang diproduksi sudah secara custom khusus untuk alat ini. Ini seperti ini bentuknya. Ya. Nah, pasien nanti akan diminta untuk bernafas lewat kantong ini. Kemudian ini penggembung, setelah itu disambungkan dengan HEPA filter khusus untuk mencegah supaya virus-virus itu tertampung di sini. Nah, yang masuk ke dalam mesin, nanti disambungkan dengan mesin di depan di sini, itu adalah hanya VOC-nya saja. VOC itu senyawa hidrokarbon kompleks yang memang menjadi ciri khas atau punya ciri khas atau pattern khusus dari setiap kuman. Sudah berhasil dipetakan dari mesin ini dan ini sudah masuk di otaknya mesin ini. Oke. Kira-kira kalau ini nanti validitasnya sudah teruji dan sudah siap dipasarkan, harga dan unit price-nya setiap ngetes itu berapa itu jatuhnya kira-kira? Kami mentargetkan biaya uji berdasarkan alat itu maksimum Rp1.000. Cuma Rp1.000? Wow. Terhadap alat. Nanti tinggal tambah ini. Jadi hanya ini sebenarnya kebutuhannya ini sama alat. Ini alatnya targetnya per pasien hanya Rp1.000.
Kalau ini bisa ditekan 2.000 berarti hanya Rp3.000. Kira-kira gitu ngitungnya. Wah, luar biasa. Hasilnya langsung ya dalam berapa menit itu, Dok. Jadi itu saya ingat kita kan di airline sering melakukan sidak untuk pilot kita untuk tes alkohol. Kalau mereka kan tidak boleh minum 8 jam sebelum terbang. Mirip-mirip kah? Sama kah? Ya, sama-sama. Bisa dipakai untuk itu. Oke. Awalnya kita juga bikin itu, Bu. Awalnya. Oh, oke. Oh, Tapi ini tidak ada yang pakai, Bu. Iya, oke. Pak Prof dan Pak Dokter, ini Pak Bambang katanya harus izin ya, Bapak harus meninggalkan Zoom karena ada rapat. Saya ucapkan terima kasih Pak Bambang. Ya, Sampai terima kasih ketemu banyak, lagi. Bu Susi, Pak Nah, Fuad, Dr. Dian, terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Nah, kembali lagi tadi Prof dan Pak Dokter. Ada pertanyaan dari Clarin sama Pak Dokter dan Pak Prof ini? Iya, Prof. Dok, jadi pertama saya pengen tanya, apakah alat ini nanti akan diperjualbelikan secara umum gitu ya Bu Susi ya? Kemudian dia level kedudukannya nih, kalau sekarang kita punya tes kan ada rapid, serologi dengan PCR ya Prof ya? Dok? Antigen. Iya, antigen dan antibody. Nah, untuk sekarang kan gold standarnya sendiri kita pakai PCR swab. Nah, apakah Genos ini nanti kedudukannya akan sama menjadi gold standar juga atau sifatnya seperti penunjang juga gitu, Prof? Kira-kira gimana, Prof? Pertanyaan yang bagus ya, Dr. Clarin ya. Uniknya, bedanya alat ini dengan rapid test dan PCR. Rapid test dan PCR itu sifatnya statis. Apa statis? Karena dia tidak mendayagunakan artificial intelligence. Nah, alat ini adalah salah satu, ini berkat Pak Kuat ini, ada revolusinya di sini, yaitu mereka mendayagunakan machine learning. Sifatnya adalah atau artificial intelligence. Jadi alat ini semakin sering dipakai untuk membaca pasien-pasien COVID-19, maka dia akan semakin pintar, akurasinya makin akurat, sensitivity-nya makin tinggi. Jadi, maka itu kan kemarin dalam uji diagnostik kita tuh mengetes sekitar 1.600 orang, insya Allah, dengan 3.200 sampel napas. Satu alat ini produksinya memerlukan dana berapa, Dok? Kalau biaya produksi, Bu, mungkin sekitar, kalau dalam jumlah yang sekitar di bawah 1.000 ya, Bu, mungkin di bawah 70 lah, Bu. 70 juta. Ya. Jadi kalau di atas 10.000 cuma 10 juta kali ya, Dok? Ya. Nah, kawan Susi, ini dokter dan profesor ini berdua sedang menginginkan alat ini nanti kalau dapat izin edar resmi untuk bisa memproduksi dan mengedarkannya. Nah, tentunya kalau ada filantropis seperti misalnya Bill Gates yang mendanain riset, saya berharap ada kawan Susi yang mampu mendanai ini untuk sampai kepada edar bisa didapatkan oleh semua tempat di seluruh Indonesia. Termasuk juga saya mungkin untuk jaga kesehatan, rumah saya mau beli satu gitu, Dok, untuk ngetes orang yang datang. Prof Kuat dan Dr. Dian, terima kasih banyak atas penjelasannya. Clarin, tadi kita kan sudah dengar penjelasan Pak Bambang Brojo yang panjang lebar, sangat jelas bahwa vaksin ini bukan besok hari, bukan 2 minggu, bukan akhir tahun, masih perlu pengujian klinis yang semuanya menunggu. Dan bukan cuma kita saja yang nunggu, seluruh dunia. Nah, menurut Clarin sendiri bagaimana? Iya, jadi ternyata Bu, tidak secepat itu ya Bu ya. Semua butuh waktu. Butuh waktu. Dan vaksin ini memang salah satu jawaban titik terang kita, tapi itu pun masih butuh banyak dites lagi. Jadi, kalau menurut saya, menurut Susi nih, kawan Susi harus dengar ya. Vaksin COVID-19 ini yang dibutuhkan sekarang oleh kita ya masker, social distancing, selalu cuci tangan sehabis dan sebelum melakukan kegiatan apapun. Kalau tidak, saya tenggelamkan. Nah, Clarin, tadi kita sudah ngobrol, kita juga pengen tahu cerita sebagai dokter dalam menangani COVID-19. Saya dengar you juga menjadi dokter di Wisma Atlet kan ya? Iya, betul, ikutan di situ. Pasien yang banyak tuh OTG atau yang memerlukan ICU?
Iya Bu Susi, jadi RSDC Wisma Atlet ini menerima pasien COVID dengan derajat ringan sedang gitu. Jadi kalau kita mau tahu di sana pasien itu semuanya mandiri Bu. Mereka bisa urus diri sendiri, mandi sendiri, cuci baju sendiri seperti itu. Terus keluarga bagaimana? You mendedikasikan diri ke Wisma Atlet, ada tentangan dari keluarga, keberatan atau bagaimana? Kan semua orang ini serem-serem dengan COVID-19. Takut ya Bu ya? Iya ada. Ada sih. Saat itu ada om tante, terutama dari nenek saya, itu kayak takut banget karena aduh Klarin kamu kan kurus kecil gitu, terus udah demam berdarah udah 3 kali, kamu yakin kamu kuat bisa? Cuman ya itu tadi balik lagi ke this is why I become a doctor. It's the purpose gitu. Kemudian di Wisma Atlet apakah ada yang meninggal atau tidak ada? Itu tadi karena kita nerimanya pasien ringan sedang, jadi mereka prognosisnya baik. Beda dengan tempat saya berdinas sekarang. Jadi saya udah keluar dari Wisma Atlet. Dinas sekarang di? Sekarang saya di salah satu rumah sakit swasta tipe B di Tangerang. Dan di sana kami menerima COVID juga. Dan COVID-nya tidak hanya ringan sedang, justru yang ringan sedang itu kita isolasi mandiri, sarankan untuk isolasi mandiri, kita terima yang berat. Betul, dan itu jujur ruangan isolasi sering kali penuh Bu. Terima kasih banyak sudah mau datang ke Pangandaran dan ngobrol-ngobrol dengan kawan Susi semua. Januari itu siap atau tidak vaksin ini, Bu? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap. Ngomong-ngomong nih, Bu, selain mereka ingin tahu aman apa enggak, harganya berapa, Bu, nanti, Bu? Kawan Susi, tadi kita sudah ngobrol dengan banyak narasumber. Kita sekarang kembali ke narasumber Susi Cek Ombak yang lain. Saya akan telepon Ibu Dr. Novilia S. Bahtiar. Beliau adalah Kepala Divisi Surveillance dan Uji Klinis dari Bio Farma. Halo Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Pagi Bu Susi, senang bertemu Bu Susi, baik. Iya, selamat datang di Susi Cek Ombak, Bu. Yang mungkin Ibu bisa membantu memberikan penjelasan yang lebih mudah dimengerti. Mungkin Ibu bisa mengawali dari sana, Ibu. Silakan Ibu. Boleh. Iya, baik Bu Susi, terima kasih. Jadi sebenarnya vaksin itu adalah suatu produk yang terbuat dari mikroorganisme, apakah itu bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau diinaktivasi, yang bila diberikan kepada orang sehat maka akan membentuk kekebalan spesifik terhadap bakteri atau virus tersebut. Jadi kalau misalnya dia diberi vaksin COVID-19, maka diharapkan tubuhnya akan membentuk antibodi atau kekebalan terhadap COVID-19 tersebut. Jadi itu adalah mengenai vaksin, Bu. Nah, akhir-akhir ini kan masyarakat itu sudah dengar bahwa beberapa jenis vaksin Sinovac atau apa itu sudah mencapai uji klinis level 3. Nah, seperti apa kalau Ibu bisa gambarkan uji klinis level 3 itu? Baik Bu, jadi mungkin saya ceritakan dulu mengenai uji klinis ketiga ini ya Bu ya. Jadi sebelum uji klinis fase 3 itu tentu harus didahului oleh uji di laboratorium dulu. Kemudian ada uji pada hewan, bila hasilnya baik baru uji klinis fase 1. Uji klinis fase 1 itu melibatkan jumlah sedikit orang aja, antara 20 sampai 100 untuk memastikan bahwa produk yang diuji ini aman, tidak menimbulkan efek samping yang dikhawatirkan. Nah, kalau fase 1 ini hasilnya baik, baru kita boleh menginjak ke fase 2. Fase 2 ini melibatkan jumlah sukarelawan yang lebih besar. Misalnya antara 300 sampai 600. Nah, di sini selain keamanannya yang dikaji, juga respon imun yang dihasilkan oleh vaksin tersebut. Bila ini hasilnya baik, nah seperti vaksin yang sedang diuji ini, fase 1 dan fase 2-nya sudah lulus uji di Tiongkok.
Nah, Oh, berarti baru kita fase 1, menginjak ke fase 2 3. lolos ujinya tuh di Tiongkok, bukan di sini ya, Bu ya? Betul. Jadi kalau berdasarkan fase 1, fase 2 yang di Tiongkok, Bu, dari sekitar 600 sukarelawan yang terlibat, itu 92% itu berhasil mendapatkan antibodi terhadap COVID-19. Nah, sekarang kan kita menginjak fase 3, Bu. Fase 3 itu berapa orang yang dicoba nih, Bu? 600 atau lebih? Iya. Itu dilaksanakan kapan, Bu? Dan sudah hasilnya bagaimana? Sudah ada kah? Dimulainya pada bulan Agustus, Bu, tanggal sudah 2 bulan ya, Bu ya? Iya. Nah, saat ini statusnya rekrutmen 1.620 itu sudah tercapai. Tetapi masih ada yang perlu mendapat suntikan kedua. Karena dia ada 2 suntikan, Bu. Suntikan pertama, kemudian 14 hari setelah suntikan pertama ada suntikan kedua. Nah, setelah mendapatkan suntikan kedua, dia akan dipantau selama 6 bulan ke depan apakah dia ada kejadian penyakit COVID-19 atau tidak. Ini untuk membuktikan bahwa vaksin itu apakah benar-benar dapat melindungi dari penyakit COVID-19. Sebenarnya ada 3 komponen utama yang dilihat dalam uji klinis ini. Pertama, keamanan vaksinnya. Yang kedua, kemampuannya untuk membentuk antibodi. Yang ketiga, yang namanya efikasi. Nah, yang kita laporkan di awal bulan Desember itu adalah yang pertama dan yang kedua. Keamanan dan... Yaitu yang keamanan vaksin dan kemampuannya membentuk antibodi. Sedangkan tadi yang 6 bulan itu adalah hanya efikasinya. Jadi saat ini uji klinis masih berjalan, Bu. Jadi untuk berapa persen yang mempunyai antibodi setelah divaksinasi atau berapa persen yang terlindungi itu belum bisa kami sampaikan saat ini. Yang bisa kami sampaikan adalah hanya dari sisi safety atau keamanan. Yang paling banyak dilaporkan keluhan dari sukarelawan adalah nyeri pada tempat suntikan. Jadi kalau nyeri pada tempat suntikan wajar ya, Bu, ya namanya juga ditusuk jarum ya, betul. Pasti akan nyeri begitu. Berapa hari itu, Bu, katanya rasa nyerinya, Bu? Iya, itu mayoritas terjadi di hari pertama, bahkan baru 30 menit pertama, Bu, yang banyak. Sampai 24 jam pertama, setelah itu dia hilang sendiri nyerinya. Mungkin Ibu bisa kasih penjelasan direct gitu, aman atau tidak vaksin itu, Bu, sebetulnya? Sebenarnya vaksin itu apalagi kalau dia sudah sampai di pasaran itu adalah harusnya aman karena tadi saya sudah sampaikan vaksin kalau sudah sampai di pasaran harusnya aman, kawan Susi. Nah itu yang dipastikan, jadi tidak usah terlalu khawatir gitu ya, Bu, barangkali. Betul. Ya. Betul, Bu. Dan Bu Susi, kita juga walaupun vaksin itu sudah dipasarkan, kita juga punya yang namanya post marketing surveillance. Post marketing surveillance, ya. Iya, jadi kita tetap memantau produk kita yang sudah dipasarkan, bagaimana efek sampingnya, bagaimana efektivitasnya, itu tetap dipantau, Bu, meskipun sudah dipasarkan. Ngomong-ngomong nih, Bu, selain mereka ingin tahu aman apa enggak, harganya berapa, Bu, nanti, Bu? Waduh, Bu Susi, nanya harga... Kan masyarakat pasti ingin tahu, Bu. Karena kan udah dengar vaksin ini tidak akan gratis. Masyarakat ini pengen tahu, Bu. Jadi kira-kira jatuhnya berapa nih harganya biar masyarakat juga bisa persiapan gitu, Bu. Ya, Bu Susi, mohon maaf kalau harga masih dikaji ya, Bu, ya pastinya. Jadi karena ini uji klinis masih berlangsung, nanti juga harus dihitung dari produksi dan quality controlnya bagaimana, karena kan vaksinnya juga diuji secara laboratorium. Jadi apalagi saya dari surveillance dan uji klinis, jadi saya tidak begitu paham dengan masalah harga, Bu Susi. Oke, tapi kira-kira aja, Bu, kira-kira, Bu. Waduh, benar-benar saya nggak tahu, Bu, harga. Kalau Ibu nanya uji klinis ke saya, tapi kalau harga mohon maaf, Bu. Kalau harga saya harus tanya sama siapa? Tanya siapa di bagian di Bio Farma atau ke Pak Erick Thohir saya harus tanya harganya?
Harusnya ke pemasaran, Bu. Di Ke pemasaran. Oh, satu lagi nih Bu saya tanya. Vaksin ini kan yang akan diproduksi Bio Farma itu juga harus mendapat persetujuan BPOM dan MUI. Sejauh mana komunikasi Bio Farma dengan kedua lembaga ini, Bu? Wah, ini pertanyaan Bu Susi paling bagus nih. Jadi kami juga menyadari betul, Bu, bahwa kami harus selalu berkoordinasi dengan Badan POM dan dengan MUI. Sebagai informasi, vaksin kami juga sudah ada yang bersertifikat halal dari MUI, Bu. Oke, jadi Ibu sejauh ini koordinasi bersamanya masih intens terus ya, Bu ya. Januari itu siap atau tidak vaksin ini, Bu? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu Susi, sehat selalu. Ya, terbaik. Makasih, Bu. Berobat itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, termasuk bervaksin ya. Itu sangat dianjurkan. Jadi kebolehan menggunakan sesuatu yang tidak halal itu bisa ketika situasinya darurat. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Nah, kali ini kita nih selama ini kan dengar tentang vaksin tiap minggu pasti menjadi trending topik vaksin COVID-19. Nah, kali ini terkait dengan vaksin, saya ingin mewawancarai Bapak Lukmanul Hakim dari MUI. Nah, kita tahu semua kawan Susi kalau MUI itu juga dilibatkan dalam audit vaksin COVID-19 ini. Karena kita memerlukan statement dari MUI akan kehalalan dari bahan yang dipakai untuk vaksin COVID-19. Saya akan telepon ya Pak Lukmanul Hakim dari MUI. Halo, apa kabar Pak Lukmanul? Selamat pagi. Apa kabar Bu Susi? Selamat pagi, sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak sehat ya, semua sehat di Bogor. Alhamdulillah. Oke. Nah Pak Lukmanul ini kan saya tadi sudah bicara dengan Pak Bambang Brojo. Beberapa bulan kita ini terus bicara dengar pemerintah mengatakan tentang vaksin. Beberapa menteri juga mengatakan akan datang bulan ini, bulan itu. Kita akan memulai vaksinasi. Dan kita juga tahu bahwa MUI ini dilibatkan dalam audit terhadap bisa tidaknya vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac China ini untuk dipakai di Indonesia. Nah, saya ingin tanya yang pertama tentunya bagaimana update terbaru MUI mengenai audit yang dilakukan MUI atas vaksin COVID-19 yang dari Cina ini. Ya baik, terima kasih Ibu Susi dan saudara-saudara sekalian. Memang Majelis Ulama Indonesia diminta untuk mengecek atau terlibat di dalam pemeriksaan utamanya tupoksinya MUI adalah status kehalalan dari vaksin. Yang kita tahu sekarang misalnya dari Sinovac dari Cina yang diimport atau dibeli oleh Bio Farma. Nah, ini memang informasi ini sudah kita terima dan kita sudah mendapatkan beberapa informasi dasar terkait bahan bakunya. Kemudian dalam prosedur baku di Majelis Ulama Indonesia, memang setelah kita mendapatkan informasi baku itu, informasi awal, kita juga akan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang mereka kirimkan, ya berupa informasi bahan baku, informasi proses, dan lain-lainnya. Nah setelah itu kita akan kunjunganlah diperiksa auditnya nanti ke lapangan, tapi hasil audit itu harus dilaporkan dulu ke tim ahli, ya, yang kemudian dibahas di internal di Indonesia, di Majelis Ulama Indonesia, para ahli Majelis Ulama Indonesia, ahli-ahli mikrobiologi, ahli virologi vaksin, semua akan membahas tentang informasi yang diterima atau yang didapat oleh tim auditor. Dan dari situlah kemudian kita mendapat penjelasan kira-kira bahannya seperti apa. Jika ada informasi yang kurang,
kami akan mintakan kembali informasi tambahannya kepada perusahaan. Nah, setelah itu baru kami fatwakan atau kami bawa ke Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti itu, untuk mendapatkan fatwa. Oh, fatwa halal dan tidaknya gitu ya Pak? Iya, ada fatwa halal. Jadi untuk berobat, Bu Susi, memang Majelis Ulama Indonesia itu punya panduan khusus. Jadi sejak tahun 2012 kita sudah punya panduan. Yang pertama bahwa berobat itu adalah satu yang sangat dianjurkan, termasuk bervaksin ya. Itu sangat dianjurkan. Jadi yang kedua, tapi ketika berobat itu harus menggunakan yang halal. Itu yang pertama. Ketika tidak ada yang halal, tetapi situasinya mendesak atau bisa berdampak fatal kepada manusia, maka dia boleh menggunakan obat yang ada, apakah itu halal atau tidak halal. Nah, kami sekarang baru pada tahap kedua. Jadi tahap pertama adalah bahwa berobat atau bervaksin itu sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Jadi kami mengharapkan semua masyarakat paham ini, bahwa berobat atau termasuk bervaksin itu sangat dianjurkan. Nah, yang kedua, harus dengan yang halal. Nah, kami baru pada tahap yang kedua. Kami sedang mencari tahu apakah vaksin yang akan kita beli ini yang halal atau tidak. Nah, ini baru tahap kedua. Jika nanti di tahap kedua ini lolos halal umpamanya, ya selesai di tahap kedua. Perintahnya harus kemudian menggunakan yang halal. Ketika di tahap kedua ini tidak lolos, maka kemudian ada tahap yang ketiga, apakah ya vaksin atau obat yang tidak halal ini boleh dipakai atau tidak dengan situasi dan kondisi seperti ini, gitu kira-kira. Umpamanya tidak ada, katakanlah tidak halal, ya kan? Umpamanya misalnya, kita berharap tidak seperti ini. Tetapi sekali lagi, karena fatwa di awal kita wajib berobat, ya kemudian pada situasi seperti ini, ketika ketiadaan yang halal itu seperti apa? Nah, maka muncullah pintu masuk, ada kemungkinan situasi darurat. Jadi kebolehan menggunakan sesuatu yang tidak halal itu bisa ketika situasinya darurat. Darurat itu apa? Darurat itu ketika kita tidak berobat bisa menyebabkan cacat permanen atau bahkan kematian. Nah, tentu nanti kita akan mendapatkan informasi secara resmi dari orang-orang yang berkompeten, termasuk juga dari lembaga-lembaga yang punya otoritas untuk memberikan statement ini, bahwa pandemi ini bisa menyebabkan cacat permanen atau menyebabkan kematian. Sehingga dia bisa dikatakan atau dikategorikan kepada situasi darurat. Ketika situasi darurat, maka satu obat ya atau vaksin dalam hal ini yang tidak halal pun boleh dipakai, gitu loh. Nah, cuma jadi tentu kalau keadaan darurat, jadi ya dalam keadaan darurat maka bisa difatwakan bahwa ini yang tidak halal pun boleh dipakai, diperkenankan. Tapi hanya kalau dalam keadaan darurat. Baik. Terima kasih nih Pak Lukmanul. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Nah, kawan Susi, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Ibu Dr. Novilia Bahtiar dari Bio Farma yang melakukan uji klinis tentang vaksin COVID-19 yang akan diproduksi oleh Bio Farma. Kita juga sudah mendengar dari MUI, sudah mendengar dari Pak Bambang Brojo. Kita juga mendapat highlight tentang alat baru yang diperkirakan bisa mempercepat proses tes ada tidaknya corona di seseorang dari Genos UGM. Jadi sebetulnya penjelasan ini semua memberikan kita satu kejelasan yang lebih terang. Kemudian dari kesiapan uji klinis juga ini masih ada monitor. Jadi ya walaupun insya Allah siap Januari, pemirsa, kawan Susi, semua dari kita ujungnya harus selalu menjaga protokol kesehatan. Saya pikir itu adalah vaksin yang terbaik saat ini kita punya. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu
waspada. Itu cara penting untuk kita tidak tertular dan menulari COVID-19 kepada siapapun di sekeliling kita, keluarga kita, kawan kita, saudara kita, semuanya. Ingat, 3M itu vaksin yang sekarang kita punya. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Paling penting, tidak ada lagi. Jangan lupa 3M. Lupa saya tenggelamkan. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak, kreasi Susi. Nah, di sini saya dapat kiriman dari Ibu Sri Damayanti, Jakarta. Lihat lebih jelas. Wah, kopi. Rupanya ini dibuat dari sakset kopi. Luar biasa. Bisa dipakai. Coba nih lihat. Tuh, cantik kan? Makanya kawan Susi jangan lupa terus berkreasi. Kirimkan ke Susi Pujiastuti 115 atau Susi Cek Ombak. Susi Cek Ombak ke laut saja. Kawan laut, akal itu tak sekali tiba. Tak ada juga usaha yang sekali terus langsung jadi dan sempurna. Begitupun dengan proses penciptaan dan penemuan vaksin untuk COVID-19. Berbagai kalangan berkolaborasi dan berinovasi tanpa henti. Baik pemerintah, tenaga medis, sampai ilmuwan semua turun tangan demi vaksin sebagai preventif penyebaran virus ini. Salut dan apresiasi kepada inovator yang bergandengan tangan memerangi pandemi. Ayolah, mereka sudah pusing 7 keliling demi perangi persoalan pelik di negeri ini. Maka dari kita sendiri, minimal jalankanlah 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan sadar dan disiplin tinggi. Selama vaksin belum ditemukan, vaksin yang paling baik kita pakai adalah 3M. Satu kantong darah kita itu bisa menolong 3 nyawa sekaligus. Itu orang nggak tahu. Sebetulnya pahlawan itu ketika kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, Bu. Orang ya, banyak. Ya. Oke. Jadi sebetulnya yang menarik juga, Bu, karena dulu salah satu inspirasinya Aruna juga sebetulnya Ibu Susi gitu. Membantu sesama bukan berarti kita harus menunggu menjadi orang yang kaya dulu, atau jika kita ingin membantu sesama bukan berarti kita harus merasa mampu dulu. Metro TV, knowledge to elevate.